Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nizar Sulmi, NIM 050103200014 dari kelas HPI 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang telah saya dapatkan dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Itu yang pertama, hukum acara pidana menurut R. Susilo adalah hukum yang mengatur bagaimana cara untuk mempertahankan atau menyelesaikan hukum pidana material sehingga memperoleh solusi dengan putusan hukum serta bagaimana putusan itu dilaksanakan. Sejarah hukum acara pidana diawali dari hukum Perancis yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Dengan proses penjajahan, Van menurunkan hukum-hukumnya melalui asas konkordasi. Pihak yang terkait dalam hukum acara pidana diantaranya: pertama, tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedua, terdakwa, seorang yang diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Ketiga, penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Keempat, lembaga penyelidik, yaitu pejabat polisi atau PNS yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses guna mencari dan membuktikan suatu peristiwa yang masih diduga sebagai tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 1/5 KUHP. 5. Penyidik dilakukan oleh pejabat penegak hukum melakukan suatu tindakan guna mencari seorang yang telah menjadi pelaku tindak pidana. Dan alat bukti yang telah dikumpulkan, hal ini diatur dalam pasal 1/2 KUHP. Dalam memeriksa dan mengadili memutus suatu perkara, juga itu dibutuhkan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, di mana ini berarti lembaga penegak keadilan harus terbatas dari pengaruh atau tercampur tangan kekuasaan lain apapun bentuknya. Sistem ini diterapkan pada masa sesudah kemerdekaan, di mana diatur dalam pasal 24 dan 25 bab 9 kehakiman terjadi dualisme hukum. Hal ini terjadi sebab bergabungnya lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga kekuasaan presiden. Kemudian selanjutnya ada konsep penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang pertama, penangkapan adalah tindakan penyidik berupa berlakuan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa. Apabila ada bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau persidangan sebagai diatur dalam pasal 1 angka 20 KUHP. Kedua, penahanan adalah penempatan tersangka dan terdakwa di suatu tempat oleh penyidik penuntut umum untuk hakim berdasarkan putusannya. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP. Ketiga, penggeledahan, yaitu perbuatan penyidik yang dibenarkan oleh undang-undang untuk masuk dan memeriksa rumah seseorang atau menemukan bukti. Hal ini diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang keempat, penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik atau menyita, menahan barang dengan tujuan untuk memberikan bukti dalam penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHP. Selanjutnya ada teori dan praktik peradilan Indonesia yang di dalamnya memuat pra penuntutan dan penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan penuntutan umum yang dilakukan untuk memberi petunjuk dan angka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Sedangkan penuntutan adalah tindakan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini, dan cara yang telah diatur dalam pasal 137 KUHP. Dalam praktik peradilan, hal ini harus diperhatikan. Berikutnya adalah surat dakwaan yang berisi unsur formil dan material. Surat dakwaan sendiri terdapat 5 bentuk, yaitu surat dakwaan tunggal, ada alternatif, ada subsidiar, dan kumulatif, dan kombinasi. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.